Tapi ternyata selama ini saya pikir-pikirkan, saya merenung, ya kan, dalam renungan saya kepada Tuhan, apakah saya juga perlu mengajar begitu kepada yang Kristen-Kristen begitu, karena saya lihat masih banyak nih orang-orang yang nggak ngerti gitu loh, sehingga saya itu kadang-kadang ya harus bagaimana ya saya mau nginikannya. Masa saya mau membahas yang di sana terus sementara yang di dalam rumah nggak saya bereskan begitu. Seperti itu. Ya, gimana? Dengan statement saya ini mengenai Yesus, Tuhan Yesus punya Tuhan. Jadi apa yang kan bro yang tahu dengan maksud apa yang dimaksud Yesus punya Tuhan. Nah, simpelnya orang kan bertanya Tuhannya siapa? Bapa di surga lah. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau Bapa di surga itu adalah Tuhannya, orang kan akan berpikir gini loh bro. Anda politeis atau gimana? Simpelnya nih, logika sederhana ini. Emang politeis itu apa? Politeis itu percaya Tuhan lebih dari satu. Percaya Tuhan lebih dari satu. Kayaknya ini yang bikin kita selama ini salah paham ini sama orang-orang Islam juga sama orang-orang Kristen. Saya harus menjelaskan dengan bahasa supaya kita nanti nggak debat kusir ya, Bang Malikil ya. Oke, boleh, monggo. Gini Bang Malikil, memangnya waktu kita ngomong Tuhan ini, itu di dalam pikiran Bang Malikil itu maksud saya itu apa? Oke, mungkin kita samakan persepsi dulu. Tuhan itu, Anda setuju nggak penguasa langit dan bumi atau penguasa alam semesta? Enggak. Oke, jadi menurut Anda, kita samakan persepsi dulu ya. Kita nggak usah debat di dalam term itu ya. Boleh ya? Nah, menurut Anda Tuhan itu apa? Definisinya, pengertiannya. Tuhan itu bisa sebagai pemimpin, pemilik, yang menguasai. Kapasitas kepemilikannya, dimensi kepemilikannya bisa dijelaskan. Dimensi kepemilikan maksudnya gimana? Artinya secara kuantitas, dijeda ya. Nah, secara kuantitas kalau dia pemilik, apakah Tuhan itu pemilik alam semesta atau hanya wilayah tertentu kayak gitu tuh? Sebentar, karena ini udah mulai merah baterai saya sebentar. Oh, oke. Sebentar ya. Gimana cara ngilangin ini ya? Sabar ya Bang Malikil ya. Saya mau ngecas dulu. Boleh. Sebentar ya, sebentar. Tadi kan saya juga dimaklumi oleh Anda Ya, sabar. baterai saya udah merah ini. Memaklumi itu. Sebentar. Boleh. Saya nunggu. Sabar ya. Aman bro. Aman. Sabar. Yo. Aman, santai aja. Iya, perangkatnya host harus dikasih makan, dicara. Ya tadi saya sudah naik, karena pas naik telepon masuk, aduh sayang, saya pengen diskusi dengan Bro Edis ini, karena kan kawan lama juga ini. Jadi dengan fenomena-fenomena yang sudah berseliweran di TikTok, ya saya ingin tabayun lah dengan beliau tuh, kata kawan-kawan muslim atau tabayun ini. Nanti semua yang kita bicarakan itu dibawa ke dalam Alkitab, karena Alkitab yang menjadi tolok ukur sebagai indikator dari semua itu. Siapapun, apapun argumentasinya, ya, jika terkonfirmasi, jika tervalidasi dalam Alkitab, itu yang strong. Siapapun. Saya kadang disebut onenes oleh orang-orang. Oh Malikil kau onenes? Ya wis lah. Ya, tapi saya lebih suka dengan sebutan JO, Jesus only, atau Yesus only, ya JO. Only-nya tentang apa? Only Tuhan, only Elohim Allah, only pencipta, only Bapa, dia satu-satunya, dia sang pencipta itu satu-satunya. Kalau Malikil. Sorry.
Kedepannya bro, kalau bisa kita diskusi sharing-sharing kayak gini aja. Iya, nampaknya Kalau saya bisa. harus perlu ini kayaknya ngajarin internal kekristenan. Karena kalau nggak saya ajarin kayaknya kebobolan gawang ini saya. Mungkin diksinya diperbaiki, bukan mengajari, sharing. Iya, sebentar. Karena kalau diksinya mengajari lalu kedepannya terbukti salah, kita malu mengkoreksi itu kan. Oke. Kita sampai mana tadi? Tadi tentang kata Tuhan, soal Tuhan itu bro artikan sebagai pemimpin. Nah nanti kapasitas kuantitas kepemimpinannya seperti apa? Parsial atau seluruh alam semesta atau gimana? Pemimpin saja, itemnya dulu. Itemnya pemimpin dulu. Gimana tuh? Nampaknya kita bahasa kita ini buntunya begini, bro. Waktu kita bahas Tuhan ini itu belum ditentukan dulu siapa di situ gitu. Nanti definisi kata dulu, nanti kita tetapkan dia Tuhan atau bukan. Nanti kita buktikan dia Tuhan atau bukan. Oke. Jadi kalau misalnya skopnya atau ruang lingkupnya kecil itu nggak boleh disebut Tuhan ya? Iya betul. Oke. Kalau ruang lingkupnya semesta baru bisa disebut Tuhan ya? Iya. Oke, baik. Coba bro buka dulu. Karena kalau seperti itu berarti kata-kata yang ruang lingkupnya kecil nggak boleh pakai istilah Tuhan ya? Filipi 3 ayat 19 atau? Soalnya saya bisa baca pikiran. Oke. Mau buka yang mana? Mau buka yang mana bro? Yang bro ingin kita bahas? Ya, Jadi rujuk. coba Filipi 3 ayat 19 tadi. Oke, saya sudah tahu. Jadi Filipi 3:19 itu bukan Tuhan, di sana theos, bukan kurios. Dan itu gaya bahasa metafor. Ya, metafor di dalam konteks kedagingan, sifat-sifat kedagingan. Sebenarnya kita nggak perlu ke situ, bro. Bukan, Itu tadi kita bro kalau buka ngomong, teks, kalau kita bahas tentang Tuhan dulu tadi kita kan nggak boleh kalau ruang lingkupnya kecil nggak boleh Tuhan kan? iya. Berarti betul, ini betul. salah terjemahannya ya? Nah, itu yang saya bilang, itu dalam teks originalnya itu theos. Iya, kita kan membahas Theos. Emang Yesus bukan Theos? Bukan. Kita bahas Tuhan yang diartikan dari kurios. Kayak gitu. Tapi saya Theos bahasnya. Oke. Kalau theos itu berbicara levelnya kepemimpinan. Nah, itu theos itu kepemimpinan. Kalau Tuhan itu kepenguasaan. Itu loh. Contohnya begini di dalam Kisah Rasul 7 ayat 40. Ya, ini contoh ya. Orang Israel bersungut-sungut meminta kepada Tuhan untuk membuatkan bagi mereka Allah, theos. Fungsinya adalah untuk memimpin mereka, karena pemimpin mereka Musa itu tidak turun-turun dari atas gunung. Nah, itu loh. Nah, karena bro dengan statementnya adalah Kristus punya Tuhan, nah kan itu yang saya ingin kejar. Tapi nggak apa-apa, kita kesampingkan dulu itu. Iya, padahal yang saya maksudkan seperti itu. Mesias atau Yesus jadi, punya Theos. Punya theos, oke. Yang dimaksud Yesus punya Tuhan, itu kan saya coba contohkan nih. Contoh ya, punya, kata punya. Saya punya tongkat, dan tongkat bukan saya. Saya punya kasih, dan kasih itu sifat saya. Saya punya roh, dan roh itu saya. Nah, dari ketiga contoh ini, maksud Anda Yesus punya Tuhan yang mana tuh? Atau ada yang lain selain yang tiga saya bawakan? Lebih dekat ke yang pertama. Oke, jadi memang secara personal berbeda ya? Iya dong. Jadi Alkitab sebenarnya tidak menjembatani pemikiran seperti itu. Karena Alkitab contoh ya, sebelum Tuhan Yesus hadir, hukum Tuhan yang paling fenomenal itu tentang Keluaran 20 ayat 3 kan. Bunyinya di sana, lo yijirika Elohim akhirim abanai. Jangan ada padamu Elohim lain atau Allah lain di hadapan aku. Nah, terus dengan kalimat itu, dengan hukum itu, dengan doktrin yang Anda bangun ini, apakah Anda merasa tidak bertentangan? Enggak, sejalan itu. Oke.
bunyi hukum tersebut kan jangan ada Allah lain di hadapan aku. Nah, Yesus menurut Anda Allah bukan? Atau Elohim Iya, bukan? iya. Elohim. Elohim yang lain selain Bapa yang adalah aku. Nah, itu pertanyaan bagus tuh Malekil. Ini yang sering banyak orang salah paham. Gini Malekil, baik. Ini mantap. Kalau kayak gini saya senang ini kita diskusi. Baik. Yesus adalah Allah. Bapa di surga adalah Allah. Sedangkan hukum yang pertama itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagaimana mungkin kita punya Allah lain selain daripada Bapa saja? Kalau Yesus adalah Allah dan dia Allah lain selain daripada Bapa, berarti kita sudah punya Allah yang lain. Betul ya? Yes. Baik. Karena bro tadi memilih analogi pertama, saya punya tongkat dan tongkat bukan saya. Lanjut. Baik. Saya hanya memilih itu karena pilihannya hanya 3. Kurang tepat sebenarnya bukan yang itu, tapi nggak apa-apa lah, biar kita nggak melebar. Gini, misal nih bro, misalnya saya ini adalah seorang pemimpin. Oke? Oke. Terus? Saya komandan di sebuah pasukan. Terus? Anak buah saya ada 100. Saya bilang begini, jangan ada pada kalian pemimpin lain selain daripada saya. Tiba-tiba suatu saat saya tunjuk Budi. Yang 99 orang, jadikan Budi ini pemimpin. Menurut Anda, apakah itu adalah sebuah pelanggaran? Gini, itu bukan pelanggaran selama itu tidak setara. Jadi itu adalah sesuatu keabsahan itu jika itu hierarki. Bukan, Jadi gini loh. Tadi kan gini. Wakil. Biar kita nggak salah paham nih, karena ini yang disalahpahami banyak orang. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke? Oke. Tadi kita sudah ngomong kan, Elohim itu, Theos itu artinya sebuah otoritas, betul? Nah, ketika saya berkata kepada anak buah saya yang 100 orang, saya komandan regu lah ya. Terus yang 100 orang itu saya bilang begini, nggak boleh ada pemimpin lain selain daripada saya. Cuman saya lah pemimpin, nggak boleh ada yang lain. Suatu saat, yang 99 ini saya suruh ngikutin Budi. Kalian dipimpin sama Budi ini. Menurut Anda, Budi ini pemimpin lain nggak? Dia pemimpin lain yang mewakili. Iya. Tetapi, apakah Budi ini dia menjadi seorang pemimpin yang dia itu lain dalam pengertian selain daripada saya? Iya, lain. Ya, sebenarnya bahasa-bahasa dalam Alkitab itu juga seperti itu, Bang Malikil. Jadi sama seperti itu. Jadi banyak orang berkata, oh, kamu sudah menjadi musyrik, kamu sudah menjadi menyekutukan Elohim Bapa di sorga. Kenapa? Karena kamu sudah menjadikan Elohim yang lain. Makanya saya itu sering bilang begini Malikil, bahwa Yesus adalah Allah yang datang daripada Bapa di sorga. Dia bukan Allah lain. Yang dimaksud Allah lain itu adalah suatu ilah, suatu otoritas yang datangnya itu bukan dari Bapa di sorga. Contoh misalnya Molok, ya kan, Baal Peor, ya kan, dan ilah-ilah lain, begitu. Itu yang dimaksud, jangan ada padamu Allah lain. Tetapi Yesus, karena Yesus datangnya, keluarnya daripada Bapa di sorga, maka Yesus bukan Allah yang lain. Begitu. Silakan. Oke. Jadi dengan analogi yang bro paparkan tadi, itu kurang nyambung dan tidak mempersonifikasikan apa yang bro pahami sebenarnya. Nah, hal yang seperti bro contohkan itu jatuhnya hierarki, bro. Nah, kalau Kristus dalam kesadarannya, jika Kristus dalam kesadarannya bukan Bapa, dan dia juga Allah, itu kalau tidak hierarki ya setara. Itu tidak bisa dibantah karena gini bro ya. Gini, status Bapa itu Allah punya kesadaran tidak? Punya kan? Kristus itu Allah punya kesadaran tidak? Punya kan? Nah, apakah kesadaran Kristus dengan kesadaran Bapa itu satu? Kalau satu ya Kristus Bapa itu. Kalau sama. Tapi kalau berbeda, itu loh bro.
Dan Alkitab itu memberi gambaran tentang kata Elohim, kata Allah itu ada dua pengertian. Status kata Allah itu ada dua pengertiannya. Jadi status kata Allah hanya disebut atau hanya dipanggil, dan status kata Allah sebagai kenyataan diri. Nah, contoh ayatnya itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita, ya kan? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Karena ayat sebelumnya dikatakan ada banyak yang dipanggil Allah. Jadi status kata itu bisa juga dibawa ke sini untuk menentukan Kristus dan Bapa ini, Allah itu dalam status apa? Hanya panggilan atau memang kenyataan diri mereka adalah Allah? Baik. Jadi inilah yang saya bilang begini, Bro Malikil ya. Kita dulu sering banget satu tim ya, kita mendebat RT 6, tapi ternyata ketika kita berdiskusi internal kita, ternyata kita punya perbedaan. Inilah makanya yang menjadi salah satu concern saya juga untuk memperbaiki ke dalam. Tahun lalu mungkin saya terlalu giat ya ini keluar sampai lupa yang bagian dalamnya. Gini Bro Malikil, saya mengerti apa yang dipahami oleh orang-orang yang berpaham oneness seperti Anda. Gini, sehubungan dengan di dalam Alkitab itu Allah itu Esa, yang di dalam pengertian kalian itu adalah satu, seperti satunya telur begitu, atau satunya botol, atau satunya apa begitu. Maka ketika Bapa di surga adalah Allah, Yesus adalah Allah, maka kesimpulannya adalah Yesus harus Bapa. Kalau enggak Allah jadi dua, kan gitu. Betul nggak? Itu nggak kesimpulan orang-orang oneness. Jadi gini, untuk menyatakan jadi dua itu ada banyak kriteria yang olehnya sampai pada kesimpulan. Jadi tentang kesadarannya, ya kan? Bukan, jadi, kita bukan bahas kesadarannya dulu, gini loh. Ya, ini koreksi kalau salah ya. Kalau salah koreksi. Yang saya pahami gini, kenapa orang-orang punya pikiran oneness? Karena gini, Allah itu kan Esa, Tuhan itu kan Esa, betul? Esa itu kan artinya satu, betul nggak? Terus? Ya, satu. Nah, karena Bapa di surga adalah Allah dan Yesus adalah Allah, kalau misalnya mereka dua sosok yang berbeda, berarti Allah jadi dua, kan gitu? Jelas. Nah, maka supaya Allah itu tetap satu, berarti Yesus itu ya adalah Bapa di surga, gitu. Iya, jelas. Nah, saya mau tanya dulu, benar nggak itulah yang disimpulkan oleh orang yang punya pahaman seperti Anda? Oke, jadi kesimpulan itu bukan serta-merta dengan testimoni seperti yang Bro jabarkan, bukan. Kesimpulan itu juga mengacu kepada firman Tuhan, ya. Contoh tentang hukum tadi yang saya bilang, ya, tentang hukum. Karena hukum Tuhan itu cerminan diri Tuhan. Bukan Bro, biar maksudnya gini, ini mohon maaf sekali Bro Malikil, karena tadi saya bilang baterai saya udah tinggal 16%. Gini, biar kita nggak cerminan firman dan lain sebagainya. Gini dulu, benar atau salah nggak? Itulah kesimpulan orang-orang berpaham seperti Anda. Iya, kesimpulannya begitu. Baik, tapi kan ada penguraiannya, ada argumentasinya kan. Terima kasih. Kalau gitu kan enak kita diskusi. Baik, gini Bro Malikil, sebenarnya silapnya itu cuma dikit Bro Malikil. Kenapa Anda bisa punya paham seperti ini? Sedikit sekali silapnya itu. Silapnya itu hanya tentang pemahaman kata gitu. Jadi begini Bro Malikil, tadi Anda berkata bahwa politeis. Berarti politeis dong. Ada banyak Allah dong. Ini catat, dan ini nanti bakal diviralin lagi nih. Kristen itu politeis. Nah, nanti dia viral lagi. Iya. Alkitab itu memang politeis, mengajarkan politeisme. Nah, boleh saya bicara? Ya, silakan. Oke, jadi gini, tentang politeis itu adalah kesimpulan ya yang menyatakan bahwa ada banyak otoritas ya yang jangkauannya cakupannya alam semesta. Itu argumentasi dari politeis. Kalau hanya berbicara pemimpin itu tidak masuk dalam klasifikasi politeis. Itu loh. Jadi kalau kita mau gali lagi politeis itu kesimpulan dari apa sih? Apa argumentasinya? Argumentasinya kayak gitu, tentang adanya banyak pencipta. Nah, itu endingnya ke situ, adanya banyak pencipta itu politeis. Nah, sedangkan di dalam Alkitab teos itu kosakata umum. Itu yang saya tadi bilang, teos di dalam Alkitab itu memiliki dua status pengertian. Dua status pengertian kata teos. Kata teos yang hanya dipanggil dan kata teos yang adalah kenyataan diri. Itu loh. Kenyataan diri memang teos.
kenyataan diri dia Theos dipanggil. Contoh seperti Musa. Musa itu diangkat oleh Tuhan jadi Elohim. Jadi status dari Musa, kenyataan diri Musa adalah ciptaan, tapi dipanggil Theos. Demikian juga orang Farisi, orang Saduki seperti Yohanes 10 ayat 34. Bukankah kamu juga Allah? Ya mereka karena pemimpin keagamaan itu loh. Mereka itu dipanggil. Jadi status kata Theos bagi manusia itu adalah panggilan, bukan kenyataan diri. Nah, ingin saya telusuri dari Anda, Bapa dan Tuhan Yesus yang Anda anggap berbeda. Status kata Theos bagi Bapa dan Tuhan Yesus itu hanya sebutan atau kenyataan diri mereka berdua? Sebutan dan kenyataan diri. Sebutan dan kenyataan diri. Dua-duanya. Kalau memang kenyataan, kalau memang sebutan dan kenyataan diri, argumentasinya seperti apa ya kalau jika Anda bukan politeis? Baik, makanya tadi saya bilang kan Alkitab itu mengajarkan politeis. Nah, tuh kan. Baik. Saya ngerti, Bro. Saya ngerti soal itu. Jadi saya bukan gini. sedikit. Gini, ini mungkin kita bahasa kita ini agak sedikit tingkat atas dan banyak orang-orang yang nggak paham. Gini. Termasuk Anda juga nggak paham. Nanti itu bakal viral nanti itu omongan saya itu. Sekali lagi saya katakan ya, Alkitab itu mengajarkan politeisme. Pertama-tama kita itu harus tahu Theos itu apa dulu. Dan poli itu apa dulu. Makanya setiap kita ngomong tuh harus ngerti definisi. Politeis artinya banyak Theos, banyak dewa, banyak Tuhan. Oke? Terus? Koreksi dulu kalau salah. Itu yang saya bilang, politeis itu argumentasinya bukan tentang sebutan saja, Bro. Itu argumentasi dari bukan sebutan. politeis. Ini bahkan bukan hanya sebutan. Makanya ini yang perlu saya luruskan dulu. Memang banyak sekali orang-orang tuh yang nggak ngerti tentang definisi kata-kata dalam Alkitab. Gini ya, Theos, Theos ya atau Deus itu ya, itu artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesianya itu dewa. Nah, Theos ini bisa merujuk kepada malaikat, bisa Theos. Ya, Elohim kalau bahasa Ibraninya. Bisa. Iya, malaikat itu juga Elohim, dipanggil Elohim. Bapa di surga juga Elohim. Makhluk-makhluk surgawi itu merujuk ke situ. Merujuk kepada penghuni-penghuni sebuah alam yang bukan alam kita. Itu Theos, pengertian Elohim itu. Dan mereka ini jumlahnya banyak, banyak mereka ini. Makanya ada malaikat Mikael, ada malaikat Gabriel, ada malaikat ini, ada malaikat itu, banyak. Dan mereka itu dalam bahasa Ibrani itu Theos itu merujuk kepada mereka juga. Makanya orang kan udah keburu alergi duluan dengan politeisme. Oh, politeisme itu berarti syirik. Bukan itu. Pengertian sebenarnya bukan itu. Makanya jangan gunakan bahasa-bahasa awam di bahasa-bahasa orang terpelajar. Gitu loh. Gini. Saya tanyakan ya. Oke, silakan. Biar kita ngerti. Gini. Theos, kalau dia kata benda, jadi arti Theos itu ada dua. Theos, dewa, kalau dia kata benda, ini merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni bukan dunia kasat mata. Paham? Dia itu penghuni saya terangkan dulu, Bro. Bukan, biar nanti sanggah dulu kalau itu salah gitu loh. Sekali lagi ya. Theos atau Deus ya. Atau bahasa Ibraninya adalah Elohim. Kalau dia naun atau kata benda merujuk kepada makhluk-makhluk penghuni dunia lain. Enggak juga. Contohnya apa? Contohnya malaikat. Malaikat itu dia menghuni dunia lain. Dia ada di sekeliling kita, tapi kita nggak bisa lihat. Dia bisa menampakkan diri, tetapi dia juga bisa tidak terlihat oleh kita. Makanya itu yang disebut dengan spiritual beings, makhluk-makhluk spiritual yang dia itu menghuni dunia lain. Begitu. Nah, tapi kalau dia adjektif atau kata sifat, artinya adalah dia superior. Gitu. Terus superior maksudnya dia itu memimpin, mengendalikan, begitu. Itu adjektifnya. Arti daripada Elohim secara adjektif. Kalau kata bendanya dia merujuk kepada penghuni-penghuni dunia lain. Seperti itu. Gini, Bro. Kalau Theos berbicara kata benda, itu adalah realitas. Itu loh. Ya, realitas. Jadi kalau untuk kata benda itu adalah realitas. Itu bisa abstrak, bisa konkret. Kalau berbicara kata sifat, berbicara karakternya. Gitu loh. Jadi karakternya, sifatnya Theos, kayak gitu loh. Jadi contoh kayu itu disifati
disifati atau malaikat disifati kayak begitu. Nah, itu tentang penggunaan kata benda dan kata sifat. Tapi begini bro, politeis itu konklusi politeis itu konklusi atas argumentasi adanya banyak pencipta. Jadi politeis itu bukan tentang sebutan doang, bukan sebutan hal-hal biasa, bukan. Politeis itu konklusi atas argumentasi ada banyaknya pencipta. Itu loh politeis. Bukan itu definisi politeisme bro yang baru. Definisi itu kita gini, definisi orang apa definisi kata itu sendiri gitu loh. Politeis itu jadi kan terdiri saya dari bawa- dua suku kata, poli dan Ya, teis. Betul nggak? politeis. Poli itu apa? Poli banyak. Banyak. Teis? Teis ya teos. Ah, bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya teos ini? Banyak teos. Bukan, bahasa Indonesianya teos. Allah. Allah itu nanti bahasa Arab. Bro. Jadi makanya jadi buntu diskusi kita ini memang. Pusing kita diskusi. Jadi mau pakai apa? Saya ikut aja. Biar diskusinya berlanjut, bro mau pakai apa? Saya ikut. Oke, gini aja dah. Kita terjemahin teos nih pakai bahasa Indonesia yang benar gimana? Coba. Oke, silakan saya ikut. Apa terjemahannya? Gimana kalau kita terjemahin dewa Boleh. atau deva? Bisa. Pakai bahasa Batak saja. Apa? Di Batak. Kalau di Batak nanti orang Batak mikirnya udah langsung Bapak di surga. Jadi makanya kita ini masalah kita ini di bahasa kok, Bro. Susah kita ini. Masalah kita ini Gini di ya. bahasa. Gitu loh. Bukan. Yang saya terangkan itu tentang politeos itu tidak berbicara, hanya berbicara teos-teos sebutan, bro. Itu loh. Jadi politeis itu bukan tentang argumentasi teos-teos sebutan, bukan. Iya. Tapi teos Tapi kalau dalam konteks kausa. ya gini bro, maksud saya ngerti kok maksud bro Malikil gini. Kalau kita terjemahkan teos ini ke dalam bahasa Indonesia, asli bahasa Indonesia ya, bukan diserap-serap bahasa Arab, itu terjemahannya itu adalah dewa. Nah, Itu bukan bahasa Indonesia sebenarnya. dewa Tapi itu apa-apa. ya bahasa Indonesia lah itu. Udahan. Ilah lah lebih tepat. Ilah bahasa Arab nanti jatuhnya. Nanti tambah Oh, pusing bahasa lagi Arab kalau lagi. pakai bahasanya orang. Gitu. Ya wes lah dewa. Saya dewa. Ah, ikut aja dewa. Terus Nah, jadi pengertian Banyak dewa. daripada dewa ini atau teos ini tadi itu sebenarnya merujuk kepada makhluk-makhluk di luar ini, di luar dimensi manusia. Yang dia itu bisa datang ke dunia, bisa menampakkan diri. Malaikat-malaikat itu juga itu disebut dewa-dewa. Saidia. Iya, betul. Tuhan adalah penguasa. Saya rasa sih gitu. Jadi bagusnya gini aja, Bro. Kita pakai kata mana? Ju? Oke. Oke. Nggak masalah. Jadi Tuhan Yesus atau siapa Tuhan Yesus dan Bapa di surga juga Tuhan. Betul. Oke. Terus apa pembelaan bro? Oh tapi bro sudah setuju kan bro politeis toh? Iya, setuju. Karena Alkitab nggak yang ngajarin politeis itu. Walaupun itu Alkitab nanti tidak pernah digoreng-goreng lagi mengajarkan sama Rudi Iskariot dan bom-bom. Jadi Alkitab itu tidak mengajarkan politeis. Itu yang saya bilang tadi bro. Tentang hukum Tuhan. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapan aku. Lalu bro menjelaskan dengan analogi. Analogi itu tidak mewakili realita. Realita kenyataan diri. Tapi Elohim yang bro jelaskan itu mewakili tentang realita penyebutan. Atau sebatas panggilan saja. Karena di dalam Yudas 1 ayat 4 dikatakan.
Ya, orang-orang fasik, orang-orang yang akan dibinasakan adalah orang-orang yang menyangkal. Satunya penguasa sebagai. Nah, itu yang saya bilang bro, semua kita itu boleh bebas berargumentasi. Tetapi firman Tuhan itu sudah mewanti-wanti. Tidak boleh kita mendirikan kebenaran dengan mengangi kebenaran firman Tuhan. Itu sama saya kayak begini loh. Kalau misalnya di surga berkata tidak ada juru selamat selain daripada aku, lalu dia mengutus Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Oke. Makanya muncul istilah Tritunggal itu. Seperti itu. Oke. Gini bro ya. Saya berharap bro itu bisa menanggapi ayat yang saya bawa. Saya argumentasikan tadi. Alkitab itu sangat kita mengadakan atau membuat Elohim lain selain pencipta. Kita tidak buat, di surga yang membuat. Oke. Makanya dia telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Oke. Atau menjadi Tuhan. Rasul 2. Kalau boleh saya jelaskan soal ini bro. Kayaknya waktu udah nggak sempet. Jenis kata kerja. Ada 3 jenis kata kerja dan masing-masing punya objek. Nah, kerja itu sifatnya transitif, satu itu intransitif. Orang itu diperhadapkan di dalam kebingungan dengan kerjaan itu. Tapi ya saya harap itu panjang untuk lebih banyak lagi kita berdiskusi tentang ini. Iya, sebenarnya nggak bingung itu bro. Kalau hari ini telah lahir bagimu Tuhan, itu hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Tuhan di situ maksudnya Sang Mesias. Analisa dari tentang fungsi dari kata ya, itu tidak relevan Tuhan. Oke, kenapa? Sebenarnya ya bukan Tuhan, karena malaikat nggak ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya, saya ngerti. Jadi Tuhan itu kalau di dalam skala dimensi manusia ya, Tuhan itu adalah pencapaian dari seseorang. Tuhan tuh nggak ada di situ bro, karena malaikat nggak ngomong bahasa Indonesia dengan para penggembala itu waktu itu. Bukan, ya kurios kan. Dalam bahasa kurios Yunani juga, itu ada. Nggak kurios juga, karena para penggembala itu bukan orang Yunani. Ya terus apa? Adonai. Tentunya waktu itu para malaikat berbicara dengan para gembala itu, konteksnya itu nggak boleh dilepaskan bro. Orang-orang Yahudi ya, itu pada gini bro ya, makanya gini, saya ini sebenarnya sangat prihatin begitu ya dengan dosen-dosen ini selama ini ngapain gitu. Apa enggak maksud saya pikir begini loh, dosen ngajarin mahasiswanya, ngajarin orang-orang calon pendeta, habis itu pendetanya ngajarin jemaat. Yang saya lihat ini tugas-tugas seperti ini nampaknya ini kurang greget. Gini bro ya. Yang pertama harus Anda ingat itu, Alkitab kita ini bukan bahasa Indonesia. Oke? Exactly. Alkitab kita ini bukan munculnya di Sumedang, bukan. Oke, tahu. Tetapi Alkitab kita ini munculnya adalah di tengah-tengah orang Yahudi. Betul? Ya, pesannya apa bro? Nah, pada waktu itu orang-orang Yahudi ini menanti-nantikan Sang Mesias. Ya, terus? Nah, makanya para malaikat itu ya berbicara kepada para penggembala itu memberitakan tentang kelahiran Sang Mesias. Makanya pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Tuhan itu maksudnya Sang Mesias itu. Oke. Jadi itu kan berbicara tentang nubuatan loh. Salah paham Anda ini ketika baca Alkitab. Makanya susah, dan orang-orang seperti Anda itu jumlahnya banyak jumlahnya itu. Sebentar bro, salah pahamnya di mana? Karena kata tuh tadi kan Anda berkata, loh di Kisah Para Rasul bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Itu salah. Sementara pada waktu dilahirkan, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan.
Jadi yang bener yang mana Mm. nih? Waktu lahir udah Tuhan, tapi di sini diangkat jadi Tuhan. Makanya Ah, dikit-dikit udah mirip-mirip dengan kadru. Saya harus jelasin ini pelan-pelan ini. bukan. Begini. Argumentasinya itu apa untuk menjelaskan perbedaan itu? Apa argumentasinya? Ya, yang mau saya jelaskan itu begini loh, Bro. Bahwa Hmm. kata Tuhan yang di dalam Lukas itu, hari ini telah lahir Hmm. bagimu Tuhan, ya Kristus. Maksudnya Tuhan itu maksudnya Mesias itu, Tuhan Sang Kristus itu loh. Hmm. Kan di situ Begitu. ada Kristus, ada juru selamat, ada Tuhan. Iya, Mesias itu ya juru selamat, makanya gini, makanya Heeh. makanya begini ya. Orang Heeh. Yahudi itu Hmm. menanti-nantikan sang penyelamat, juru selamat mereka Oke. ini, juru selamat karena orang Yahudi ini mereka itu udah pontang-panting ke sana. Mereka Hmm. nggak punya sang Mesias, Hmm. mereka nggak punya pemimpin, nggak punya penyelamat, nggak punya Hmm. yang akan menggembalakan mereka. Oke? Makanya mereka Hmm. nanti-nantikan itu, di manakah sang Mesias ini? Kok nggak datang-datang? Oke, jadi Anda Makanya kan merujuk kepada janji toh? Anda merujuk betul, kepada janji itu nubuatan. Nah, sekarang gini, betul. di dalam janji itu, di dalam nubuatan itu, siapa Mesias itu? Mesias itu adalah anak Allah yang akan menjadi juru selamat manusia. Bukan, di dalam nubuatan itu kan ada nubuatannya tentang Mesias toh. Siapa Mesias itu? Ya anak Allah, Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu. Tidak ada di dalam janji itu Mesias anak Allah, nggak ada bro. Mungkin bro bisa baca di dalam Yesaya 43 ayat 10. Jadi Mesias itu adalah Nanti Tuhan melebar itu kemana-mana sendiri. kita teman-teman. Jadi mungkin kita lanjut lagi lah bro ya. Ini Enggak melebar. udah 7%. Gimana? 7%, Tapi oke. Nanti lah itulah kapan-kapan. gini. Hmm, Kapan-kapan lah kita sambung lagi ya, gitu ya. Udah boleh. 7%. Yuk. Cuman yang saya maksudkan cuman itu. Sebenarnya semua ini berawal dari Hmm. bahasa. Begitu. Tidak, bukan hanya masalah bahasa. Ini berbicara tentang substansi dari argumen Anda sudah menyatakan. Berbeda kita. Iyalah. Karena Hmm. memang kita nggak mungkin lah bisa langsung membuat paham orang-orang yang baru belajar sekian tahun dengan baru orang yang belajar lama gitu lah. Tapi nanti pelan-pelan lah bro Oke, lah. saya ngerti. Ya, saya dulu Saya, seperti saya kamu ngerti. kok begitu bro. Lama itu bro Belum beda. prosesnya. Sampai 8 tahun, 9 tahun itu baru ternyata selama Hmm. ini saya nggak ngerti gitu. Jadi Alkitab itu dibaca 1 kali, dibaca 2 kali, dibaca 3 kali, sampai dibaca 40 kali baru nanti tahu Hmm. gitu. Tapi kan semua kata firman Tuhan, segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, kepada dia, dan untuk Ya, dia. ya, saya setuju itu. Saya setuju itu. Dan itu Cuman kontra ketika dengan orang, cara berpikir Anda. ya, cuman ketika orang ketemu Tuhan, oh berarti Tuhan, berarti satu. Tuhan itu satu, nggak boleh Hmm. dua. Nah, Yesus kan Tuhan, Hmm. sedangkan Bapa di surga Tuhan. Kalau Tuhan Hmm. berdoa kepada Tuhan berarti jadi dua nih. Berarti harus satu ini mereka ini. Nah, itu Oke, mungkin adalah kedepannya sebuah kita bahas kesimpulan tentang yang berdoa. salah. Gimana? Kedepannya mungkin kita bahas tentang untuk memperkuat iman Anda. Mungkin Anda bisa bawa tentang Tuhan berdoa. Kita bahas mungkin kedepannya. Ya, ya. Tapi itu isu-isu ini kok, isu-isu yang apa namanya berasal dari kesalahpahaman gitu aja. Dan itu juga sering saya debatin sama RT 6 juga begitu. Sama. Mereka juga ketika ketemu si yang di kuburan Rob, yang dianu juga Rob, ya sama juga. Mereka juga pening juga itu akhirnya. Tapi kalau Jadi orang-orang yang paham itu kalau ngerti kok. bergelut di kata Tuhan dan Allah dan Elohim dan Tuhan itu memang agak banyak jurusnya kan. Tapi mungkin kita gunakan diksi pencipta. Pencipta itu lebih spesifik atau gimana? Nanti jadi Kalimat kata kemana-mana yang itu bro. tidak. Oke, menurut bro, kata yang tidak ada saingannya yang disematkan kepada Tuhan apa kira-kira? Itu yang bagus. Kata apa yang menurut Anda? Yang tidak ada Ya, saingannya. Hanya tapi kepada kita Tuhan. bukan tapi kita bukan bahas itu sih sebenarnya. Nanti jadi kemana-mana juga tema kita. Tapi Itu nggak akan kemana-mana. Itu nggak akan kemana-mana. Menurut Anda gini bro, ya, pencipta itu ada banyak atau satu? kalau di dalam Alkitab di situ baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gitu. Indikasinya ada banyak berarti. Ya, kalau kita merujuk kepada Alkitab, itu merujuk kepada Bapa di surga. Tetapi Bapa di surga itu menciptakannya kan dengan firman-Nya. Dia kan menciptakan itu dengan firman-Nya. Oke. Nah, Topik itu lalu kayaknya yang supaya kita lebih ini bro.
ke depannya ya. Ya, Kalau tapi bisa. itu bukan tema kita. Kita Tema bahas kita dulu. kan ini. Tuhan Yesus Apa punya tuh? Tuhan atau Tuhan Yesus punya Tuhan Oh, gitu. Lebih ya tapi sebenarnya kan pakai istilah sudah, Tuhan lah. Kapan-kapan saya ya mau bahas kata Tuhan ini aja lah. Makanya kata Tuhan ini boleh, boleh. sebenarnya bikin orang jadi bingung sendiri ini. Begitu. Tapi kan sudah fix, bro, percaya Kristus itu punya Tuhan dan itu hierarki. Ya, kan sudah ini. Tinggal Hierarki kesimpulannya. hierarki itu apa sih? Hierarki artinya Kristus itu di bawah, Bapa di atas. Hierarki tingkatan, ada tingkatan. Oke, coba buka di dalam coba. Iya, hierarki sama dengan subordinat. Ya, banyak orang berkata tidak ada subordinat dalam Alkitab. Iya. Jadi kan bro sudah percaya. Tinggal semua kita buktikan kepada Coba Alkitab. saya mau Benar belajar tidak dulu. ada Coba 1 subordinat. Korintus 11 ayat 3 coba. Ini terakhir ya, habis ini yang udah ngantuk bener sebenarnya. Oh, ya wes. Tapi ya 1 gimana lah, Korintus? saya harus inilah. Harus terus menerus ini. Ya Memang coba di sana 1 sudah Korintus. jam berapa, bro? Di sini udah jam 2 pagi. Wow. 1 Korintus 11 Ayat 3. ayat 3. Benar ya? Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal itu, yaitu kepala tiap laki-laki ialah Kristus, kepala perempuan ialah Kristus, kepala Kristus ialah Allah. Terus? Salah bro bacaannya. Coba Hierarki. diulang lagi ya. Ya, kepala Kristus ialah Allah. Terus? Yang bro mau tanya, apakah ini hierarki? Oke, jadi gini saya jelaskan bro. Kristus itu adalah Tuhan, adalah pencipta yang hadir dalam karakter hamba. Oke? Salah bro. Jadi Kalau ya, Anda ini saya mau katakan, jelaskan tentang Kristus. kalau Anda berkata seperti itu sebenarnya kurang tepat. Seharusnya yang Anda katakan itu Sang Firman itu adalah pencipta gitu. Lalu Sang Firman itu menjadi daging. Nah, yang menjadi daging inilah yang Bukan. disebut Sang Mesias. Gitu loh bro. Saya Dan mau daging jelaskan ini 1 gak Korintus menciptakan ini. bro. Yang menciptakan itu Sang Firman. Tapi makanya ini debat-debat teologi sebenarnya. Makanya saya dulu pernah ngomong, saya itu nggak ini. Fokus kita itu bukan itu kok bro sebenarnya. Percayalah, gini dia. Saya pernah bilang begini. Terlalu melebar. Bro. Seseorang itu diselamatkan bukan karena dia memahami yang begini kok. Betul lah. Kita itu sebenarnya fokus kita itu gini loh. Mari kita itu membuat diri kita hidup kudus dan benar. Begitu. Kita nggak usah fokus ini firman. Masa iya sih besok masuk surga? Ada hierarki? Nggak ada. Surga kamu, surga. Nah, Makanya begini, bro, ya. saya tidak suka sebenarnya hal-hal yang bersifat begini, bro. Karena kenapa banyak orang membuat ajaran Kristen ini jadi seperti ajaran-ajaran begitu. Ajaran-ajaran pemahaman-pemahaman. Hanya pemahaman-pemahaman saja. Padahal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan itu loh. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus itu adalah apakah hidup kita ini meneladani Yesus? Gitu loh. Oke, benar. Enggak ditekankan bro, enggak ditekankan masalah hierarki, masalah nanti ada subordinasi. Jelas ada berkaitan bro, gini ya. Bukan, kalau masa begini. Sebentar. Coba misalnya begini, kasih contoh. Dia hidup meneladani Tuhan Yesus. Oke? Itu salah satunya dari cara mengasihi Tuhan. Kan gini bro, sebentar ya. Iya, Tuhan betul itu bro. Tapi kan yang saya maksud begini loh. Yang saya maksud itu adalah apakah yang difokuskan itu adalah paham atau perbuatan? Iya, itu penting. Ini yang mau saya jelaskan, bro. Jadi gini, syarat seorang selamat itu ada dua. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Oke? Nah, mengasihi Tuhan ini implementasinya seperti apa? Itu loh, mengasihi manusia melakukan apa yang dia suruh. Melakukan apa yang dia suruh. Iya, contohnya misalnya gini, begini. bro, ya. Jangan mencuri. Nah, artinya kita jangan mencuri. Lebih penting, bro. Lebih penting jangan mencuri ketimbang itu subordinasi. Betul, itu mengasihi Tuhan. Tapi tentang subordinasi, mengasihi Tuhan itu adalah mengkuduskan dia, meletakkan dia sebagai satu-satunya. Itu loh, makanya saya bawa Yudas 1 ayat 4. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang akan dibinasakan karena menolak, menyangkal. Tetapi jangan salah bro Malikil. Banyak orang, dia jago soal begitu, banyak. Jago dia, ngerti dia, ini subordinasi ini. Tapi korupsi ya, sama juga bohong bro. Ya maksudnya gini loh bro kan, itemnya, variabelnya kan ada banyak. Artinya kita tidak tembang pilih, oh saya hanya memilih ini, yang ini saya tidak pilih. Nggak begitu, seorang Kristen nggak akan dibenarkan tembang pilih. Jadi tentang implementasi mengasihi Tuhan ini yang mungkin akan kita diskusikan karena. Tapi gini ya bro, saya mau cerita ya. Dulu
Saya dulu tuh kayak gitu, bro. Iya, dulu Dulu mungkin mungkin. bro itu hanya kulitnya, makanya seperti itu. Tapi saya dulu punya pikiran begitu loh. Oh, si ini Iya betul, sesat, banyak paham begitu. paham begini sesat. Kalau kamu memahami begini, oh berarti kamu sesat, berarti kamu masuk neraka. Ternyata setelah saya pikir-pikir sampai mendalam ya, ternyata yang diinginkan itu bukan itu kok. Gitu, bro. Karena sebenarnya yang lebih penting daripada segalanya itu adalah kita itu melakukan apa yang disuruhkan. Jangan Betul, itu salah mencuri. satunya bro. Kalau menurut saya itu Tapi intinya, bro. Buat apa? Buat apa kita paham-paham ini teologis begini no. subordinasi? Gini. Kalau ternyata kita Jadi mencuri ya sama juga bohong, bro. iya gini bro Sama aja. ya. Jadi melakukan firman-Nya itu adalah salah satu dari cara mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya itu, ada banyak bro. Itu loh, mengasihi Tuhan itu percaya dengan pekerjaan Tuhan itu mengasihi Tuhan. Contoh, Alkitab menulis kita itu diwajibkan percaya Tuhan mati. Nah kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda percaya. Alkitab menulis bahwa pencipta mati. Nah kita harus percaya, itu mengasihi Tuhan. Banyak Iya. penjabarannya tentang mengasihi Tuhan seperti apa. Tapi ya mungkin Gitu kalau loh. sekarang Bro Malikil belum inilah, tapi Hmm. besok-besok semoga paham lah Bro Malikil. Boleh, karena bro sudah agak capek, yang kelihatan capek. Nantilah Udah kita lelah bahas saya lagi udah. sebentar ya. Udah 4 jam nih Ya kayaknya saya oke. siaran hari ini. Ya wes. Ya. Cuman beginilah Gak Bro apa-apa bro. Nanti. Malikil. Nah. Ya, Bro Malikil, saya cuman pesan beginilah ya. Masuk Hmm. ujian yang Anda kita bahas ini sebenarnya itu ujian teologi. Begitu, bukan ujian masuk surga. Kalau ujian masuk surga itu sederhana kok. Kita melakukan perintah-perintahnya Syarat itu. syarat masuk surga itu salah satunya bro. Mengasihi Tuhan Kalau menurut saya enggak, implementasinya ya Bro. kita harus jabarkan. Kalau menurut saya Oke, enggak. nanti kita Karena apa? diskusikan. Karena apa? Kasihan nanti yang nenek-nenek Oh yang enggak, dia kalau nenek-nenek ditanya Tuhan Yesus penciptamu, bapakmu iya jawabnya jelas. kalau nenek-nenek nanti ditanya ada subordinasi enggak? Nanti dia salah Oh jawab, enggak nanti ngerti dia mereka masuk itu. neraka nanti. Gimana? Kalau nenek-nenek bro, cara berpikirnya sama seperti anak kecil. Ya, orang Bukan yang kan? tidak Loh, itu ada yang dikatakan TikTok, oleh Tuhan bukan, Yesus loh. Jangan engkau bukan, halangi gini. anak-anak itu datang kepadaku. Iya, Orang-orang iya, iya. seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Iya, maksudnya begini, Bro. Jadi orang-orang Jangan yang tidak jangan punya bilang media mereka anak sosial, kecil. bukan. Maksudnya begini, karakter anak kecil itu tidak akan bertanya, "Bapak, Bapak pangkatnya apa? Bapak kerjaannya apa?" Yang dia tahu, anak kecil tahu bahwa ayahnya itu adalah bapaknya, orang itu adalah ayahnya, kayak gitu. Itu pikiran anak kecil, Bro. Jadi kalau orang-orang awam, mereka tidak akan berkata hierarki, subordinat atau trilog, enggak. Pokoknya Yesus adalah bapak saya, pencipta saya, kayak gitu. Kalau orang awam. Gitu loh bro. Tapi gini bro, karena bro itu sering ditantang oleh Deki Ngadas, Esra Soru dan MYM. Boleh nggak? Saya lewat room Anda ini menantang Deki Ngadas, MYM atau Esra Soru. Lewat room ini ya. Kalau ada uh, apa ya kawan-kawan Deki Ngadas, MYM, Esra Soru, boleh nggak disampaikan? Malikil mau menantang. Ya, tinggal bilang aja lah sama mereka. Cuman kayaknya Ya. kalau gini, saya itu pernah bilang begini. Pernah terjadi nggak diskusi dengan Anda bro? Mereka pernah terjadi nggak? Belum. Belum. Wah, oke lah. Cuman intinya yang mau saya sampaikan begitu. Dulu ya, saya berpikir bahwa orang-orang seperti Anda, seperti Mali, seperti Mikana dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang dikatakan itu harus dicampakkan ke Mulhid. dalam neraka begitu. Mulhid ya, bahasa halusnya lah. Tetapi gini, tetapi sekarang saya punya pikiran itu nggak seperti itu. Selama Jangan-jangan bro sudah jadi liberal ini. bukan jadi liberal gini. Ya pikiran itu kan berkembang kan. Kadang-kadang kan kita tuh kadang-kadang tambah hari tambah sesuatu yang gak kita tahu kan. Kan gitu. Selama saya sekarang begini, kalau saya sekarang begini pikiran saya itu. Entah kamu mau paham ini, paham itu segala macam, selama kita itu tidak hidup kudus dan tidak hidup kudus meneladani Tuhan Yesus, kita itu ya tidak akan ini. Seperti itu. Jadi logikanya simple bro, kita tidak hanya meneladani tapi mengakuinya. Ibaratnya kalau kita mau tinggal di Cina, lalu kita tidak mengakui pemimpin negeri itu atau tidak taat kepada hukum itu, ya kita dideportasi lah bro. Ya mengakui lah kalau mengakuinya itu. Cuman maksudnya itu gini loh. Misalnya kalau ditanya, apakah kamu meyakini bahwa Tuhan Yesus
itu adalah kepala dari Tuhan Yesus itu adalah Bapa di surga. Oh enggak, oh berarti masuk neraka kan gitu. Ya enggak seperti itu juga lah. Kalau pemahamannya dia belum sampai gimana? Seperti Anda. Oh begitu. Iyalah. Anda kan tidak mengakui kan kalau kepala daripada Tuhan Yesus adalah Bapa di surga. Saya bisa jelaskan bro, itu tentang apa pengertiannya. Jadi tidak seperti puzzle disusun ya cek kayak gitu gini. Kristus itu yang kita harus tahu itu siapa. Dia itu Tuhan itu sendiri atau anaknya Tuhan. Kayak gitu kan. Oke Dari lah 2%. pandangan Besok-besok lagi lah kita nubuatan. lanjut ya. Udah capek banget Yo saya wes, bro ya. yo wes, yo wes.